Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu persoalan besar yang dapat membuat banyak orang, khususnya orang percaya, orang yang sudah mengenal Tuhan dan dapat menjadi gagal, adalah karena diperdaya. Apa artinya diperdaya di sini? Diperdaya oleh bujukan-bujukan atau rengekan-rengekan dunia ini. Nah, itu sebabnya ada banyak suami sebetulnya nggak ingin berselingkuh, tetapi karena terbujuk akhirnya selingkuh. Ada banyak orang sebetulnya nggak mau pakai narkoba, tetapi karena terbujuk akhirnya pakai narkoba. Ada banyak orang sebetulnya tidak mau lakukan hubungan seks sebelum nikah, tetapi kemudian karena terbujuk akhirnya jatuh. Ada banyak orang yang sebetulnya tidak mau lakukan hal-hal yang jahat, tetapi kemudian dia ada di dalamnya. Kenapa? Karena terbujuk. Ada banyak orang yang sebetulnya tidak mau nonton blue film, tetapi dia akhirnya lakukan karena dia terbujuk. Ada banyak orang yang sebetulnya juga tidak mau merokok, tetapi kemudian akhirnya mulai merokok. Kenapa? Karena terbujuk. Nah, dari sini kita bisa melihat hal-hal itu dapat terjadi. Kenapa sih banyak orang kok gampang terbujuk? Karena tidak memiliki prinsip yang tegas, saudara. Nah, hidup Kristen bukan hanya soal saya cinta Tuhan, tapi hidup Kristen juga saya percaya harus tegas. Artinya apa? Kita tahu bahwa Yesus sudah mati buat saya. Kita tahu firman-Nya ya dan amin. Berarti kita tidak mau miring ke kiri, miring ke kanan. Pokoknya kita berjalan dalam ketegasan. Nah, dunia ini tidak bisa mengenal konsep tegas. Dunia ini pikir tegas itu kasar, tegas itu sombong. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu dua hal yang berbeda. Kasar itu bicara tentang mulut, sombong itu bicara tentang hati, tetapi tegas itu bicara tentang prinsip kehidupan. Itu sebabnya kita bisa tegas tetapi tetap lemah lembut. Kita bisa tegas dan tetap rendah hati, saudara-saudara. Karena itu kita harus belajar di tengah-tengah dunia yang berbahaya ini, di mana iblis memperdaya, sistem dunia memperdaya, bujukan-bujukan dunia memperdaya. Kita harus memiliki prinsip yang tegas. Yang kedua saya pelajari, kenapa kita mudah diperdaya? Karena kita tidak berakar pada kebenaran, sehingga akhirnya kita cuma berakar pada perasaan, ya nggak enak sih sama orang gitu ya, tapi ya mau coba gitu ya kan. Lalu pas sudah coba lah enak juga kok gitu ya kan, sekali-sekali nggak apa-apa deh gitu ya kan. Akhirnya kita hanya berakar pada kesenangan dan kenikmatan. Tapi yang Tuhan mau adalah kita berakar pada kebenaran. Apa artinya berakar pada kebenaran? Artinya kita sadar kalau ini adalah kebenaran, saya lakukan dalam hidup saya. Saya tidak perlu goyah. Tuhan pembela saya dalam segala perkara. Haleluya. Dan yang ketiga saya pelajari bahwa ketika kita menyadari dunia ini penuh dengan bujukan-bujukan dan mana manusia diperdaya, maka kita harus memiliki prinsip yang tegas. Kita harus berakar pada kebenaran. Nah, yang ketiga saya pelajari, kenapa kok banyak manusia bisa diperdaya, bisa terbujuk akhirnya? Yang ketiga, karena tidak memiliki pandangan yang jauh ke depan. Kita cuma sibuk dengan soal ya hari ini, sekarang ini ya kan. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita cuma pikir hari ini dan sekarang ini, dunia kan gak berakhir pada hari ini dan sekarang ini. Dunia masih berjalan jauh, saudara-saudara. Gak apa-apa hari ini kita harus lewati penderitaan. Gak apa-apa hari ini kita harus diejek orang, diremehkan, direndahkan orang. Karena saya dalam hidup saya berprinsip, orang yang menabur dengan air mata, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Artinya apa? Kalau kita memandang jauh ke depan, kita tahu rancangan Allah sempurna dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa Allah tidak pernah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan hari depan yang penuh harapan buat kita. Dan yang keempat, kenapa banyak orang akhirnya diperdaya dan terbujuk oleh dunia ini? Karena tidak sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Kita bisa saja jadi orang Kristen, kita bisa saja beragama, kita bisa saja lakukan kegiatan-kegiatan pelayanan, tapi kita tidak sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Tetapi orang yang sungguh-sungguh takut akan
akan Tuhan, tidak akan bisa diperdaya, tidak akan bisa terbujuk. Kenapa? Hatinya memandang Tuhan dan dia tidak akan goyah, dia tidak akan bimbang, dan dia tidak akan mau dipengaruhi oleh dunia yang jahat ini. Karena sekali dia mengalami cinta Tuhan yang luar biasa, karena buah sungguh-sungguh takut akan Tuhannya ini, maka dia akan melihat campur tangan Tuhan yang dahsyat senantiasa dalam kehidupannya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini kita sedang membahas tentang merengek-rengek. Ini dia nih. Banyak orang terbujuk, terperdaya. Kenapa? Karena merengek-rengek, saudara-saudara. Ini dia. Lihat Hakim-Hakim pasal 14. Hakim-Hakim pasal 14 ayatnya ke-10 sampai ayatnya ke-20. Hakim-Hakim pasal 14 ayat ke-10 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Hakim-Hakim 14 ayat 10 sampai 20. Setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu, Simson mengadakan perjamuan di sana. Sebab demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda. Ketika mereka melihat dia, dipilihlah 30 orang kawan untuk menemani dia. Kata Simson kepada mereka, "Aku mau mengatakan suatu teka-teki kepada kamu. Jika kamu dapat memberi jawabnya yang tepat kepadaku dalam 7 hari selama perjamuan ini berlangsung dan menebaknya, maka aku akan memberikan kepadamu 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Tetapi jika kamu tidak dapat memberi jawabnya kepadaku, maka kamulah yang harus memberikan 30 pakaian dalam dan 30 pakaian kebesaran kepadaku." Kata mereka kepadanya, "Katakanlah teka-tekimu itu supaya kami dengar." Lalu katanya kepada mereka, "Dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan." Ada 3 hari lamanya mereka tidak dapat memberi jawab teka-teki itu. Pada hari ke-7 berkatalah mereka kepada istri Simson, "Bujuklah suamimu supaya diberitahukanlah kepada kami jawab teka-teki itu. Kalau tidak, kami akan membakar engkau beserta seisi rumah ayahmu. Apakah engkau mengundang kami untuk membuat kami menjadi miskin?" "Tidak, bukan." Lalu menangislah istri Simson itu sambil memeluk Simson, katanya, "Engkau benci saja kepadaku dan tidak cinta kepadaku. Satu teka-teki kau katakan kepada orang-orang sebangsaku, tapi jawabnya tidak kau beritahukan kepadaku." Sahutnya kepadanya, "Sedangkan kepada ayahku dan ibuku tidak ku beritahukan, masakan kepada engkau akan ku beritahukan?" Tetapi istrinya itu menangis di sampingnya selama ke-7 hari. Mereka mengadakan perjamuan itu. Pada hari yang ke-7 diberitahukanlah kepadanya, karena ia merengek-rengek kepadanya. Kemudian perempuan itu memberitahukan jawab teka-teki itu kepada orang-orang sebangsanya. Lalu pada hari yang ke-7 itu, sebelum matahari terbenam, berkatalah orang-orang kota itu kepadanya, "Apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa?" Sautnya kepada mereka, "Kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, pasti kamu tidak menebak teka-tekiku." Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Lalu pergilah ia ke Askelon, dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga bernyala-nyala. Lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya. Maka diberikanlah istri Simson itu kepada kawannya bekas pengiringnya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi saudara perhatikan, karena wanita tersebut merengek-rengek, Simson kemudian jatuh dan membongkar rahasianya. Karena Simson memang memiliki karunia yang hebat, namun dia tidak menjaga kualitas hidup yang hebat. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kualitas hidup perlu kita jaga. Yang pertama saya pelajari, karena kualitas hidup menentukan kesaksian hidup seseorang. Saudara boleh saja berkata, "Saya anak Tuhan, saya cinta Tuhan." Tapi kalau kualitas hidup kita nggak jelas, kalau kualitas hidup kita tidak berpadanan dengan firman Tuhan, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup kita akan menjadi bahan tertawan orang. Orang akan bilang, "Lu katanya sih dia Kristen, tapi kok kelakuannya kayak begitu ya?" Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kualitas hidup kita jelas, maka orang melihat hidup kita dan sungguh melihat sungguh Yesus hidup di dalam hidupnya. Jadi kualitas hidup kita menentukan kesaksian kita. Bukan berapa lamanya kita di gereja, bukan jabatan apa yang kita pegang, bukan berapa banyaknya kalung salib yang kita punya, tapi kualitas hidup kita menentukan kesaksian kita. Yang kedua saya pelajari, kualitas hidup menentukan kebahagiaan kita. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bahagia atau tidak bahagianya hidup kita sangat ditentukan oleh kualitas hidup kita. Kadang-kadang kita bilang gini, "Kok saya udah jadi Kristen bertahun-tahun ya, kok saya udah pelayanan bertahun-tahun ya, tapi kok hidup saya tuh susah terus gitu." Nah, saya khawatir karena kualitas hidup saudara nggak berpadanan dengan firman Tuhan.
Karena kalau kualitas hidup kita berpadanan dengan firman Tuhan, maka saya percaya apa yang Yesus janjikan akan terjadi. Bahwa aku akan memberikan sukacita kepadamu, dan sukacita yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Artinya kita akan hidup dalam kebahagiaan, sukacita yang sempurna yang berasal dari sorga. Haleluya. Yang ketiga saya pelajari, kualitas hidup menentukan kemenangan kita. Kemenangan kita bukan tergantung hebat dan kuatnya kita. Saudara, Daud bukan orang yang hebat sampai dia bisa mengalahkan Goliat. Yusuf bukan orang yang terlampau hebat sampai akhirnya dia bisa berkuasa di Mesir. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Musa juga gak hebat-hebat banget sampai dia bisa mengalahkan Firaun. Tetapi saya pelajari kualitas hidup mereka luar biasa. Kualitas hidup akan menentukan kemenangan kita. Ada banyak orang berjuang dan gak menang-menang. Saya khawatir kualitas hidupnya sangat rendah, saudara-saudara. Jadi ingat, kualitas hidup akan menentukan kesaksian kita. Yang kedua, kualitas hidup menentukan kebahagiaan kita. Yang ketiga, kualitas hidup akan menentukan kemenangan kita. Dan yang keempat, kualitas hidup akan menentukan akhir dari segala-galanya. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang punya kualitas hidup benar, saudara-saudara, akhirnya mahkota yang kekal akan dia terima. Oke, hari ini mungkin sudah menghadapi pergumulan, tapi pandang jauh ke depan. Kalau hidup saya benar, ada sorga, ada mahkota, dan ada kepastian yang Tuhan senantiasa berikan dalam kehidupanku. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan saya akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah Bapa, karena itu hamba doa buat setiap mereka yang sakit, berbeban berat, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Apalagi mereka yang taruh tangan kanannya di dada, hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga hal yang baik boleh terus terjadi, sehingga kami tidak mudah diperdaya, tidak mudah dipujuk oleh dunia ini, tapi tegar dan berjalan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.